Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke bos, lanjut bos. Gas, gas. Bab 2341 sampai bab 2345. Dia tidak ingin mendengar alasan Ye Junlin. Tolak secara langsung, dia tidak mau berhenti. Xiao Feng, Zhou Ke dan murid lainnya juga menyatakan pendirian mereka. Guru, jika ini tentang hal lain, kami dapat mendengarkan Anda, namun kami telah menunggu kesempatan ini selama 3 tahun, dan kami tidak ingin melewatkannya. Apalagi menyerah di tengah jalan. Tuan, kami sama dengan Tuan. Saya tidak akan mundur, saya bahkan tidak akan mundur. Meskipun Dewa Pedang Jahat, Qilin dan yang lainnya tetap diam. Tapi mereka memilih pihak Li Ziran. Adapun keluarga Li dan Zhao, semua orang telah merasakan manisnya tantangan ini, dan kekuatan mereka melonjak. Bagaimana mungkin mundur dari evakuasi jika diberi kesempatan sebesar itu? Bahkan Ye Junlin tidak ingin mendengar alasan apapun. Bahkan jika Ye Junlin mengatakan sesuatu, mereka tidak mau mendengarkan. Tidak ada gunanya orang lain berbicara terlalu banyak. Yang mereka inginkan adalah pengalaman pribadi. Saat ini, terdapat risiko kematian, dan kemungkinannya tidak kecil. Namun dalam situasi putus asa antara hidup dan mati, setiap orang tumbuh dengan cepat dan potensi mereka terungkap dengan cepat. Hanya dalam setengah hari, setiap orang telah meningkatkan efisiensinya lebih dari beberapa bulan terakhir. Bagaimana Anda bisa berhenti dari kesempatan sekali seumur hidup ini? Jangan terburu-buru menolak, mari kita dengarkan apa yang dikatakan Bos King Long. Mengambil kendali situasi, memandang Ye Junlin dan berkata, Bos, pada saat ini, jika Anda tidak punya alasan untuk meyakinkan semua orang, tidak ada yang akan mundur dari tantangan ini. Maksud King Long adalah Ye Junlin harus mengatakannya dan tidak bisa menunggu sampai nanti untuk menjelaskannya. Tidak ada seorang pun yang mau mendengar penjelasannya sekarang, apalagi di masa depan. Ini adalah konspirasi industri maya, mereka menggunakan mutan yang masih hidup untuk melawan Anda, memaksa Anda ke dalam situasi putus asa, dan membiarkan Anda menggunakan keahlian terbaik Anda untuk menampilkan semua trik Anda tanpa syarat. Dengan cara ini, industri maya dapat mencuri kamu semua keterampilan dan aksi. Sepertinya Anda melawan mereka, tetapi sebenarnya mereka mengumpulkan informasi dan data kekuatan tempur Anda. Sejauh ini, Ye Junlin hanya bisa menjelaskan. Tapi begitu penjelasan ini keluar, rasanya pucat dan lemah. Tidak ada yang percaya. Li Wenhai langsung berkata di tempat, Ye Junlin, tolong berhenti mencoba membuat orang terkesan. Industri maya memiliki banyak monster mesum seperti itu. Untuk apa kamu membutuhkan keahlian kami? Jangan bilang itu milik kami orang biasa. Itu termasuk dalam 50 teratas dalam daftar dewa. Keterampilan orang-orang kuat adalah hal yang umum di industri maya, bukan, mereka bukan yang terbaik, kan? Yang lain setuju, ya, mereka ingin. Keterampilan kita melakukan apa? Apakah mereka tidak ada hubungannya? Itu benar. Karena mereka ingin memperkaya metode ofensif kelompok mutan yang masih hidup ini, bangun mereka menjadi pasukan mayat hidup yang tak terkalahkan. Kata Ye Junlin, Puff, kali ini, semua orang tertawa lebih keras. Ye Junlin, apakah kamu menganggap kami bodoh? Apakah kamu yakin serangan monster ini lemah dan mereka perlu menggunakan keterampilan kita untuk memperkaya metode serangan mereka? Ya, Ye Junlin, apakah kamu yakin? Hampir semua orang yang hadir semua orang melihat ke arah Ye Junlin. Ye Junlin menamparkan keningnya. Dia lupa satu hal. Serangan dari mutan mati hidup ini sangat lemah bagiku. Tapi itu tergantung siapa yang mereka targetkan. Mereka benar-benar tak terkalahkan bagi orang lain, dan bagi orang-orang di depanku. Bahkan bagi orang kuat seperti Li Ziran, dia tetap menjadi ancaman. Dia tidak super kuat, tapi dia tidak lemah sama sekali, bukan? Jadi Ye Junlin sekarang berkata bahwa itu harus digunakan untuk memperkaya metode ofensif. Tentu saja mereka tidak percaya,
itu juga karena kelompok sasaran industri maya sama sekali bukan masyarakat kebanyakan. Mereka menargetkan beberapa lusin orang kuat teratas dalam daftar dewa. Dengan sistem keabadian mutan yang hidup mati dan otak paling kejam saat ini, jika kita memiliki cara menyerang yang tepat, dia dapat dengan mudah membunuh orang-orang kuat di puncak daftar dewa. Oleh karena itu, ketika Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, semua orang tercengang. Semua orang mengira Ye Junlin buta. Ye Junlin, apakah kamu mengatakan monster-monster ini lemah? Baiklah, aku akan menemukannya dan melawanmu untuk melihat apakah serangannya lemah. Li Songkui tidak puas. Kata, Ye Junlin, apa kamu tidak tahu apa kekuatanmu? Kamu juga mengatakan bahwa monster mutan ini perlu memiliki metode yang lebih ofensif. Kamu benar-benar ingin memikirkannya, kamu telah mengatakan hal seperti itu. Di kali ini, Zhao Junfei tiba-tiba berteriak berkata, saya mengerti. Apa? Semua orang memandang Zhao Junfei. Ye Junlin pasti takut, itu sebabnya dia meminta semua orang untuk mundur dan mengungsi. Kamu baru saja menemukan adegan di mana kamu dikelilingi oleh ratusan monster. Kelompok unicorn Ye Junlin bahkan lebih sulit lagi. Dikelilingi oleh ribuan monster, Ye Junlin pasti saya takut saat itu, tidak mengherankan jika saya ingin mengungsi sekarang. Zhao Junfei menjelaskan ini, dan semua orang menganggapnya masuk akal. Ye Junlin pasti takut, ingin keluar dari sini. Baru pada saat itulah dia mengemukakan alasan yang konyol. Kalau begitu beritahu aku mengapa industri maya mengadakan tantangan ini, dan apa yang mereka lakukan untuk itu. Ye Junlin mau tidak mau bertanya, tapi sekarang, tidak ada yang bisa mendengarkan perkataannya. Pokoknya, siapapun yang takut akan mengungsi, lagi pula kami tidak akan pergi. Kami juga, dan kami. Semua orang menyatakan pendirian mereka satu demi satu. Lagi pula, kita sudah masuk jauh ke dalam hutan purba. Jika kita mundur sekarang, itu akan memakan waktu hampir seharian. Beranikah kamu mengatakan bahwa kita tidak akan bertemu monster mutan ini? Seseorang menceritakan sebuah fakta. Akan sangat sulit untuk menarik diri sekarang. Mundur saja dari rute ini, saya baru saja membersihkan semua mutan yang mati di rute ini. Jika semua orang ingin mundur, mereka harus aman dan sehat. Kata Ye Junlin, dia sedang membuat persiapan sekarang. Hahaha, tapi setelah mengatakan ini, tidak ada yang percaya lagi. Jika Ye Junlin memiliki kemampuan ini, dia tidak akan takut. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika bos takut, apakah kita perlu mengirimnya keluar? King Long bertanya, alisnya juga berkerut. Dia juga sangat malu dengan masalah ini. Jika Ye Junlin dikirim, setiap orang telah menderita terlalu banyak kerugian. Setidaknya setengah dari mereka harus mengawal Ye Junlin. Semua orang juga tampak malu. Saya lebih suka membawa Ye Junlin di sisi saya dan mengelompokkannya menurut pengelompokan Li Ziran sebelumnya. Saya tidak ingin mengirim Ye Junlin pergi sekarang. Bola balik seperti ini memakan banyak waktu. Semua orang tidak mau. Karena kamu takut di King's Landing, maka kamu harus bersembunyi dulu. Lagi pula, kamu baru saja bersembunyi di sini dengan baik, dan monster mutan tidak memperhatikanmu sama sekali. Bagi kami, mari terus berpartisipasi dalam tantangan dulu. Kami akan datang ke sini setelah tantangan kami selesai untuk membawamu pergi, atau jika Anda dalam bahaya, kirimkan sinyal dan kami akan segera muncul. Kata Li Ziran, ya, mari kita atur lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam tantangan ini sehingga mereka dapat memberikan dukungan kapan saja. King Long menyarankan lagi, baik, oke, saya setuju untuk melakukan ini. Saya juga setuju pada saat ini, waktu sangat mendesak bagi mereka. Terlepas dari apakah Ye Junlin setuju atau tidak. Mereka mengeksekusi secara langsung. Setelah membiarkan mereka bersembunyi di sini, mereka semua segera pergi. Ye Junlin menghela nafas tanpa daya. Saat ini, setidaknya setengah dari informasi dan data dari 20.000 orang berkuasa ini telah dikumpulkan oleh industri maya.
Ye Junlin tidak akan pernah mengizinkan mereka mengumpulkan informasi dan data yang tersisa. Tidak peduli yang kuat atau yang lemah, siapakah di balik Mayan Industries? Laboratorium dewalah yang lebih baik, tapi Ye Junlin sedang dalam masalah saat ini. Saya memberitahu alasannya secara langsung, tetapi hanya sedikit orang yang mempercayainya. Dia bahkan mengatakan bahwa tidak ada yang percaya sama sekali. Lalu bagaimana cara menghentikannya? Disinilah dia khawatir. Setelah menyentuh dagunya dan berpikir lama, Ye Junlin tiba-tiba tersenyum. Ada solusinya, artinya, selesaikan masalah dari akarnya. Setelah Ye Junlin keluar, dia membunuh semua mutan yang masih hidup. Bunuh satu yang terlihat, biarkan Li Ziran dan yang lainnya tidak menyentuh satu pun dari mereka. Dan kemudian kita akan melihat bagaimana industri maya mengumpulkan informasi dan data yang tersisa. Cukup sulit untuk membunuh semua mutan yang masih hidup. Jika jumlahnya terlalu banyak, mereka mungkin akan terbunuh dengan cepat. Perisai dan gangguan dari Dewa Dunia Bawah Li Chengmin tidak dapat mengimbanginya. Dan seiring berjalannya waktu, Ye Junlin pasti akan terekspos. Dalam hal ini, Ye Junlin memikirkan cara. Dia perlahan mengeluarkan topeng hitam dari tubuhnya. Topeng seorang setengah dewa. Topeng dewa kegelapan. Mengenakan topeng ini, tidak ada yang tahu identitas aslinya dan semua akan memikirkan dewa kegelapan. Dia tidak akan pernah terekspos. Saat ini, Ye Junlin mengenakan topeng dan bisa melakukan apapun yang dia inginkan, dan dia bisa melakukan pembunuhan besar-besaran. Jika industri maya ragu, mereka akan memikirkan dewa kegelapan. Dewa kegelapan memiliki kekuatan ini, dan juga memiliki motif dan alasan. Mereka tidak akan pernah menyangka hal itu akan terjadi pada Ye Junlin. Adapun Ye Junlin sendiri ditemukan di rawa, mata-mata industri maya yang bercampur dengan kelompok kuat telah lama mengungkap rawa tersebut ke industri maya. Oke. Kita punya tempat persembunyian Ye Junlin, tapi fokusnya sekarang bukan padanya, tapi pada orang kuat yang bisa membunuh mutan yang masih hidup. Lagi pula Ye Junlin bersembunyi di sana, dia tidak bisa melarikan diri, bunuh saja dia di akhir. Apakah Anda memiliki petunjuk tentang orang kuat yang dapat membunuh mutan yang masih hidup? Tanya eksekutif industri maya. Tidak ada petunjuk saat ini, kami masih menyelidiki. Begitu orang kuat ini mengambil tindakan lagi, pasti akan ada petunjuk. Semua orang tahu bahwa Ye Junlin bersembunyi di rawa. Tapi sekarang dia adalah karakter kecil dan tidak ada yang peduli. Kini Ye Junlin muncul dengan mengenakan topeng setengah dewa dan setengah iblis. Bunuh kali ini setelah dia bertemu dengan mutan yang masih hidup, dia tidak bermoral dan langsung mencabik-cabiknya. Boom, ci, retak. Ye Junlin, yang tidak bermoral dan membunuh, sangat menakutkan. Di tangan Ye Junlin, mayat hidup yang bermutasi ini seperti macan kertas. Itu hancur dengan sedikit sentuhan. 1, 2, 100 mutan yang masih hidup mati. Ye Junlin benar-benar hancur dan terbunuh saat melihatnya. Apakah Anda tidak ingin mengumpulkan informasi dan data? Lalu aku bisa membunuh mereka semua, kan? 500, 1000, 2000, 3000, semakin banyak mutan yang hidup mati di bawah Ye Junlin yang berjatuhan. Jumlahnya semakin meningkat, artinya, hutan perawan itu terlalu besar. Kalau tidak, Ye Junlin pasti akan membuat tempat ini dipenuhi mayat, dengan mayat di mana-mana. Segera, jumlah mutan yang mati hidup mencapai 5000. Membunuh begitu banyak, Ye Junlin juga menemukan masalah. Mutan yang hidup mati di laboratorium grup Sansing lebih kuat sebelumnya. Itu karena mereka tidak dapat dikendalikan dan kekuatan mereka dilepaskan sepenuhnya. Didorong oleh otak yang paling kejam, mereka mempertaruhkan segalanya. Sekarang mutan yang masih hidup di industri maya telah terkendali. Mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh mereka. Jadilah lemah. Ye Junlin seperti dewa kematian yang turun ke hutan purba, dan dengan cepat membunuh lebih dari 6000 mutan yang masih hidup. Pada akhirnya,
mutan yang masih hidup ini sebenarnya takut pada Ye Junlin. Ketika Anda melihat orang lain, tidak peduli seberapa kuat Anda, apakah Anda termasuk dalam 10 dewa teratas atau tidak, mereka semua akan menerkam Anda terlepas dari keselamatan mereka sendiri. Gigit langsung ke darah dan daging Anda, tapi sekarang setelah melihat Ye Junlin, aku takut. Mutan yang masih hidup ini ketakutan, tidak dikuasai oleh maya industrial capital, menimbulkan suara ketakutan. Begitu dia melihat Ye Junlin, dia berbalik dan lari. Itu adalah semacam penindasan dari lubuk jiwa yang terdalam. Mereka takut, eksistensi Ye Junlin yang seperti dewa di depannya. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Karena ada banyak orang kuat di sekitar yang menantang pengalaman tersebut, dan jumlahnya cukup besar, mungkin ratusan bahkan ribuan. Semua orang penuh luka, mereka baru saja bertarung dengan mutan yang masih hidup dan selamat dari pelarian yang sempit. Saya pikir saya bisa istirahat setelah menghindarinya. Tanpa diduga, ribuan mayat hidup yang bermutasi bergegas berdatangan. Saya pikir itu untuk semua orang. Tanpa diduga, makhluk hidup yang bermutasi ini tampak ketakutan. Satu demi satu mereka lari seperti orang gila dan berlari melewati mata mereka. Abaikan sepenuhnya keberadaan mereka, hal ini membuat banyak orang kuat kehilangan mentalitasnya. Mungkinkah di mata monster mutan ini, saya bahkan tidak dianggap sebagai lawan? Bukankah mereka bergegas dan menggigitnya ketika mereka melihatnya sebelumnya? Apa yang sedang terjadi sekarang? Lihatlah mayat hidup yang bermutasi membuat jeritan menyedihkan dan melarikan diri. Sulit bagi semua orang untuk membayangkan bahwa ada sesuatu yang bisa membuat mereka takut. Bagaimana ini mungkin? Saat mereka melihat sosok di belakang mereka, segalanya menjadi jelas. Mayat hidup mutan ini takut padanya, karena semua orang merasakan aura pembunuh yang mengerikan dari orang ini. Seolah-olah dia adalah seorang Shuro dari neraka. Ini seperti dewa yang mengendalikan hidup dan mati semua makhluk hidup. Niat membunuh yang mengerikan dalam dirinya, siapapun yang melihatnya harus berbaring dan beribadah. Plop, plop, di bawah tekanan yang mengerikan ini, para master ini jatuh ke tanah satu demi satu. Sesak nafas, bahkan tidak bisa bernafas. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang mencekik leher mereka. Ini adalah momentumnya, ketika momentumnya menyebar, semua makhluk hidup bersujud. Ye Junlin melangkah di depan mereka dan langsung menuju ke arah mutan yang masih hidup. Di bawah mata mereka, ratusan mayat hidup yang bermutasi dicabik-cabik dengan tangan kosong. Ada desas-desus bahwa orang kuat terkemuka telah menyelinap ke hutan purba dan dapat mencabik-cabik mutan yang masih hidup. Sekarang, mereka akhirnya bertemu. Ya Tuhan, saya telah melihat puncak kekuatan tempur. Ya Tuhan, saya tidak menyesal dalam hidup ini. Banyak orang menghela nafas seperti ini. Di kapal induk Maya Industries, apakah tentara mutan yang mati dan hidup takut dipukuli? Apakah mereka melarikan diri? Apakah mereka dibunuh dan dikalahkan? Ketika para pejabat senior mendengar berita itu, mereka semua menjadi gila. Tidak mungkin, mayat hidup mutan dirancang dengan otak paling kejam. Tidak mungkin untuk takut, mereka bukan manusia, mereka memiliki otak paling kejam. Hal-hal ini tidak dapat dirasakan, bukankah ini benar? Itu mungkin, kami tidak percaya, produk eksperimental kami. Kami dapat menjamin ini. Tahukah Anda apa arti otak paling kejam? Ketakutan hanya bisa berupa ketakutan terhadap orang lain. Beberapa besar para ahli di industri maya bertekad jangan percaya mutan yang mati hidup itu takut. Dan lolos itu tidak mungkin secara teori dan praktek. Saya tahu Anda tidak percaya, tapi kami punya bukti, kami punya video dan foto tempat kejadian. Yang lain langsung memproyeksikan video tersebut. Dalam video tersebut, gambar dikirim kembali secara real-time. Pasukan mutan dari orang mati melarikan diri. Ada raut ngeri di setiap wajah mereka. Bahkan mereka mengeluarkan jeritan yang mirip manusia dan bukan milik mereka. Sambil berlari, dia melihat ke belakang. Hal ini membuat beberapa ahli langsung muntah darah.
Karya mereka yang paling membanggakan dan sempurna. Ditakuti oleh seseorang, mutan yang hidup mati, yang dulunya tidak memiliki kekurangan, kini memiliki kekurangan. Saya mengerti, artinya pihak lain sangat menakutkan dan kuat, penindasan kedalaman jiwa dan nafas itu membuat mereka semua takut. Teriak seseorang, pada saat ini, mereka semua ingin tahu keberadaan seperti apa yang bisa menakuti pasukan mutan dari mayat hidup seperti ini. Potong adegan ke belakang, perintah seorang komandan tingkat tinggi. Segera adegan itu beralih ke bagian belakang legiun orang mati yang melarikan diri. Sesosok mengejarnya tidak dengan cepat atau lambat. Saat aku melihat topeng misterius setengah dewa dan setengah iblis di wajahnya. Terjadi keheningan yang mematikan. Dia adalah dewa kegelapan. Bab 2345 menemukan di mana letak masalahnya. Tahu, siapakah makhluk yang dapat membunuh mutan yang masih hidup? Dewa kegelapan, nomor 1 di daftar dewa. Sebelumnya, berbagai pihak berspekulasi bahwa mereka yang mampu membunuh mutan yang masih hidup pasti berada di urutan teratas daftar dewa. Bahkan beberapa orang pertama pun tidak dapat melakukannya. Hanya dewa kegelapan legendaris yang bisa melakukannya. Faktanya, tidak ada yang menebak siapa sebenarnya orang itu. Tapi semua orang tahu seperti apa kekuatan tempur itu, level peringkat pertama di daftar dewa. Itu adalah dewa kegelapan yang baru-baru ini memamerkan kekuatannya. Dewa kegelapan selalu menduduki peringkat pertama dalam daftar dewa. Namun kekuatan tempur spesifiknya sedang dianalisis oleh semua pihak. Menurut analisa sebelumnya, Dewa Kegelapan menduduki peringkat pertama dalam daftar, yang sebenarnya tidak jauh lebih baik dari peringkat kedua dan ketiga. Oleh karena itu, orang nomor 1 di daftar dewa jelas bukanlah penguasa level penghancur. Bahkan bisa dikatakan seseorang bisa menantang dan menggoyahkan posisi ini kapan saja. Namun baru-baru ini, Dewa Kegelapan adalah orang pertama yang melakukan tindakan yang mengejutkan seluruh Eropa Barat. Kemudian, dia menerima tantangan dari banyak orang kuat dan memusnahkan semuanya dengan satu gerakan. Setelah dia benar-benar mengambil tindakan, semua orang ketakutan. Termasuk industri maya, karena setelah Dewa Kegelapan mengambil tindakan, itu di luar dugaan semua orang. Bagaimana dia bisa begitu kuat, benar-benar berbeda dari apa yang dibayangkan semua orang. Ini adalah level yang menghancurkan untuk seluruh daftar dewa. Sebelumnya, menurut analisis semua orang, kekuatan tempur orang pertama dalam daftar Dewa Kegelapan sekitar 1,5 kali lipat dari orang kedua dan ketiga, sekitar 2 kali lipat. Namun setelah dia melakukan tindakan mengejutkan, data ini berubah drastis. Kekuatan sebenarnya dari Dewa Kegelapan mungkin lebih dari 100 kali lipat kekuatan Dewa Kegelapan kedua dan ketiga. Ini mengejutkan kekuatan besar seperti industri maya. Aku selalu merasa ada yang tidak beres. Meskipun Dewa Kegelapan selalu misterius, dia tetap berada di bawah pengawasan mereka. Dia memiliki gambaran kasar tentang kekuatannya. Tapi ketika dia keluar kali ini, dia setidaknya 100 kali lebih kuat, atau lebih. Bagaimana kabarnya? Ini membuat semua orang menjadi sangat aneh. Dan menurut pakar industri maya, kekuatan tubuh dan otak mutan masih hidup. Di masa lalu, mustahil untuk membunuh 3 petarung teratas dalam daftar dewa secara langsung, dan hanya dapat menyebabkan kerusakan parah. Namun kekuatan Dewa Kegelapan yang kini menjadi nomor 1 di daftar dewa terlalu menakutkan. Ini benar-benar berbeda dari nomor 1 sebelumnya di daftar dewa. Dia pasti bisa membunuh mutan yang masih hidup. Siapa yang bisa membunuh mutan yang masih hidup di dunia ini sekarang, kecuali orang-orang kuat yang masih bersembunyi di dunia. Di permukaan, hanya ada Dewa Kegelapan. Itu dia, itu benar-benar dia. Banyak eksekutif industri maya yang menebak bahwa itu adalah Dewa Kegelapan. Bagaimanapun, organisasi Alkitab telah meminta sepertiga dari orang-orang berkuasa untuk mundur sebelumnya, tetapi dialah yang memberi perintah. Jadi setiap orang mempunyai prediksi dalam pikirannya.
Tapi saat mereka melihat dewa kegelapan dengan mata kepala sendiri, semua orang masih menyeka keringatnya. Mengerikan, dia adalah orang pertama yang bisa membunuh mutan yang masih hidup, dan dia juga bisa menakut-nakuti mesin yang otaknya penuh kekerasan ini. Mengerikan, hal ini memberikan pelajaran yang sulit bagi industri maya. Mayat hidup mutan mereka tidaklah sempurna, terlepas dari masalah kurangnya serangan. Kuncinya adalah pertahanan dan kekuatan fisik juga tidak sempurna. Apa sebenarnya yang akan dilakukan Dewa Kegelapan? Apakah dia bertekad untuk melawan kita? Organisasi-organisasi Alkitab, jadi mereka selalu menghindar. Tidak ada kontak jika memungkinkan, apalagi konflik, itu benar, tidak ada kebencian di antara kita. Apa yang dia lakukan? Apakah niat kita terungkap? Kita datang ke sini untuk menghentikannya? Tapi ini tidak ada hubungannya dengan dia. Bukan, aneh. Sungguh aneh sekali. Aku selalu merasa ada yang tidak beres. Tapi aku tidak bisa menjelaskannya. Apa masalahnya? Bersambung.